Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami. Saya Rizky. Saya Diva. Tentunya sudah sabarkan untuk menerima materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengenalan sekolah oleh Bapak Dr. Andes Didi Dwi Artono. Selamat menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Didik Dwi Artono selaku guru mata pelajaran di MTS Ihyaul Ulum. Pada kesempatan ini, sebagaimana tugas yang diberikan dari panitia Matsama, kali ini saya akan menyampaikan materi pengenalan sekolah. Kita tahu bahwa MTS Ihyaul Ulum merupakan satu-satunya MTS yang berada di Desa Banyu Urip, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik, yang berdiri sejak tahun 1986. Kita terobsesi dengan berdirinya MTS ini karena awal berdirinya itu diawali dari beberapa alumni yang melaksanakan atau menjalankan sekolah di Al-Ahmad Mojo Santren Krian. Karena banyaknya siswa maupun siswi yang berada di Desa Miru yang belum bisa melanjutkan sekolah di tempat ini, maka para alumni bersepakat untuk mendirikan MTS supaya anak-anak sebagai alumni MI maupun SD di desa ini semuanya tertampung dan tidak terlalu jauh untuk belajar di luar kota. Beberapa alumni yang berinisiatif mendirikan madrasah MTS Ihyaul Ulum antara lain Bapak Haji Ahmad Jazul Yasin yang saat ini sebagai ketua yayasan. Kemudian yang kedua, Bapak Rodi Muzaki almarhum. Kemudian Bapak Haji Muhammad Solihuddin, sarjana pendidikan yang juga merupakan guru mata pelajaran di MTS Ihyaul Ulum. Kemudian Bapak Dr. Andes Kamali Safiuddin sebagai wakakesiswaan, dan Bapak Maskur, sarjana pendidikan sebagai kepala madrasah di periode tahun 2010 sampai 2019, serta Bapak Dr. Andes Haji Afifuddin sebagai waka kurikulum. Beberapa yang kami sebutkan itu tadi merupakan bapak-bapak perintis yang mendirikan MTS Ihyaul Ulum, sehingga sampai sekarang MTS Ihyaul Ulum masih eksis di tengah-tengah kita, baik di dalam perkembangannya maupun siar-siarnya. Dan sampai saat ini, sejak berdirinya MTS Ihyaul Ulum sampai tahun ini sudah tergantikan
beberapa kepala madrasah sebanyak 4 kali. Yang pertama yang pernah menjabat sebagai kepala madrasah yakni Bapak Haji Ahmad Jazul Yasin di masa abdi tahun 1986 sampai 1991. Kemudian dilanjut periode kedua yakni Bapak Haji Budi Utomo, masa abdi 1992 sampai dengan 2009. Kemudian yang ketiga dilanjut Bapak Maskur Sarjana Pendidikan dengan masa abdi 2010 sampai 2019. Dan yang terakhir yakni Bapak Hasan Bisri Sarjana Pendidikan, ya, masa abdi tahun 2020 sampai sekarang. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kami sampaikan mengenai sejarah pendidikan berdirinya MTS Ihyaul Ulum, dari tokoh-tokoh para alumni yang mendirikan maupun periodisasi kepala madrasah yang berganti bertahap sampai dengan tahun ini. Anak sekalian, untuk visi dan misi madrasah yang perlu kita ketahui, visi madrasah yakni mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, dan mandiri. Untuk selanjutnya, misi madrasah yang pertama adalah menumbuh kembangkan sikap dan amalia keagamaan Islam. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga, menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga madrasah baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih, dan indah. Dan yang kelima, mendorong serta membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. Dan yang keenam, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga madrasah dan komite madrasah. Ini yang saya sebut misi dan misi Madrasah MTS Ihyaul Ulum. Untuk selanjutnya, struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah yang terdapat di MTS Ihyaul Ulum, yang pertama adalah kepala madrasah, kemudian ada wakil kepala sekolah. Di sini mencakup waka bidang kurikulum, ada waka urusan kesiswaan, kemudian ada waka bidang humas, dan ada waka urusan sarana prasarana. Kemudian ada guru mata pelajaran, ada guru kelas, kemudian ada operator, dan yang terakhir ada tata usaha. Ini beberapa struktur organisasi yang ada di Madrasah Tsanawiyah Ihyaul Ulum. Dan yang berikutnya adalah kegiatan ekstra kurikuler yang dijalankan sampai saat ini meliputi Al-Banjari, kemudian Qiraah, kemudian pramuka, voli, futsal, kemudian sains dan matematika, kemudian English Club, bimbingan ibadah, dan yang terakhir adalah drum band. Perlu anak sekalian ketahui bahwa dari penjelasan saya dari awal sampai dengan yang terakhir tadi, di
sini ada beberapa yang bisa saya sebutkan dari prestasi akademik yang pernah dicapai oleh alumni-alumni kita. Walaupun tidak saya sebut secara keseluruhan, yang pertama adalah Abdul Rahman, alumni tahun 1990. Ini pernah juara 1 pelajar teladan se-Kabupaten Gresik. Kemudian yang kedua, Mas Saadah Nadia Rosabella, ini alumni tahun 2012, juara 2 Olimpiade Biologi se-Kabupaten Gresik. Dan yang ketiga, Ahmad Farid, alumni 2018, ini juara 2 bulu tangkis putra se-Kabupaten Gresik. Selain itu, perlu kita juga tahu keberhasilan para alumni MTS. Yang pertama adalah Ibu Royhatul Jannah, alumni tahun 1989, yang saat ini bekerja sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kedamaian. Kemudian yang kedua, Bapak Arif Fauzi, alumni 2002, ya, ini alumni UNER yang saat ini telah bekerja di Kementerian Pendidikan Jakarta. Kemudian Ahmad Muhammad itu sedang dalam proses kuliah di IPDN. Dan satu lagi, Mbak Masaadah Nadia Bella, alumni 2012. Ya, ini juga menempuh di ITS yang saat ini bekerja di Pertamina. Ini hal-hal yang patut kita tauladani, kita contoh, sehingga para siswa dan siswi yang belajar di MTS Ihyaul Ulum nantinya akan memiliki prestasi baik secara akademik maupun non akademik. Dan lebih dari itu, masih tetap memiliki keilmuan keagamaan dan berakhlakul karimah. Ini hal-hal penting yang perlu kami sampaikan sesuai dengan materi Majama pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Andes Dwi Artono atas penyampaiannya tentang materi pengenalan sekolah. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Tetap bersama kami, Tetap semangat, jaga kesehatan. patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.